Baik anak-anakku, ya yang barusan bergabung, selamat datang. Acara kegiatan Vikon pagi hari ini segera kita mulai. Mungkin nanti di tengah-tengah saya memaparkan materi, jika ada yang join, mungkin mohon maaf agak terlambat untuk memasukkan, ya karena saya sendiri juga sebagai host, saya sendiri juga sebagai pemateri, sehingga mengontrol dua device, mengontrol dua kegiatan itu mungkin butuh waktu ya. Jadi pada saat pemaparan mungkin bisa terkendala sedikit untuk mengapprove atau menyetujui bagi teman yang lain yang belum bergabung. Kita mulai, saya buka materinya dulu. Layar saya sudah kelihatan ya? Materinya sudah kelihatan ya, anak-anak? Halo? Kalau sudah ya, kalau nanti misalkan saya ada kendala, misalkan tidak bisa tampil lembar kerjanya, tidak bisa tampil materinya, tidak apa-apa, nanti di tengah perjalanan kalian bisa mengingatkan saya, biar nanti jangan sampai suara saya hilang, tetapi terus saya ngomong sendiri, tidak ada yang mendengarkan, kan sayang sekali. Gitu ya. Nah, terima kasih anak-anakku. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan rahmat hidayah serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui video conference yaitu Google Meet. Perlu kalian ketahui Google Meet ini salah satu aplikasi video conference yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran secara on time. Jadi melalui virtual anak-anak bisa lebih paham dalam pembelajaran ini. Saya mulai anak-anakku. Program pengolah angka atau biasa disebut spreadsheet. Ya. Spreadsheet itu pengolah angka. Nah, biasanya kegiatan ini dilaksanakan di sebuah perkantoran, di sebuah toko, sebuah perusahaan, atau organisasi yang lain dalam mengolah data. Ya. Lalu, perangkat lunak pengolah angka itu adalah fungsinya untuk mengolah data. Jadi data itu tersebut bukan hanya angka, tabel, kemudian bisa berupa huruf, bisa berupa simbol, bisa berupa grafik, nilai, dan seterusnya. Jadi semua data itu bisa diolah menggunakan spreadsheet ini. Ini sekilas tentang spreadsheet ya. Jadi bisa menggunakan kalkulasi, perhitungan, laporan keuangan, stok barang, kemudian di toko atau swalayan itu bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan Excel. Bahkan lebih-lebih di sebuah akuntansi. Ya mungkin di sini ada yang jurusan PBS misalkan. Ya, tentunya tidak terlepas dari mata pelajaran mengolah angka atau spreadsheet. Pasti di kelas 10 atau kelas 11 nanti ada materi tentang mengolah data spreadsheet. Jadi ini adalah suatu aplikasi atau program yang sangat bagus dan manfaatnya juga luar biasa. Nah, jenis-jenis software itu kalau lihat dari sejarahnya itu ada dulu namanya Lotus, Superscale, ada Quarto, ada Symfony, kemudian ada Office, Open Office yang miliknya Linux. Itu juga sebuah perangkat sama-sama untuk mengolah angka, yaitu spreadsheet. Ya, yaitu spreadsheet itu.
Nah, selain ini kan semuanya ini adalah aplikasi yang berbasis Windows ya, menggunakan Windows. Kalau yang menggunakan Android, tentunya kalian sudah punya mungkin WPS Office atau King Office atau Microsoft sendiri, ya kan? Ada beberapa merek atau tipe HP, handphone Android yang sudah include di dalamnya Office. Nah, berarti nanti bagaimana Pak pengoperasinya? Sama persis, cuma fitur-fiturnya lebih sederhana, tidak selengkap Microsoft Excel yang ada di laptop kalian atau di PC kalian. Untuk membukanya saya kira ini tidak ada masalah ya, semuanya bisa membuka. Kemudian, nah jenis data yang kita nanti olah di Microsoft Excel itu adalah bukan hanya angka saja, teks, number, date. Date ini artinya apa? Date and time ini artinya waktu, tanggal. Ya kan? Misalkan kamu memimpin sebuah perusahaan, karyawanmu ada 100, ya kan? Nanti bisa dengan cepat kamu bisa menghitung siapa yang melaksanakan kerja lembur jam sekian sampai sekian. Misalkan ini ya contoh, jam 5 sore sampai dengan jam 12 malam, itu secara otomatis dia akan menghitung berapa jam dikali 20.000 per jam misalkan. Sehingga nanti ketemunya berapa? Itu 100 karyawan hanya beberapa menit, maka nanti total bayaran, total gaji karyawan tersebut bisa langsung ketemu totalnya. Itulah salah satu manfaat di perusahaan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Itu ya. Di antaranya itu. Kemudian salah satu contoh teks. Teks ini juga demikian. Kita tahu nomor induk, kita tahu ada nomor misalkan nomor handphone, kita tahu ada di situ jurusan, itu kan termasuk kode-kode. Nah, dengan mencari kode tersebut nanti pasti akan ketemu, oh ini jurusan ini, oh ini ternyata wilayah Lamongan, oh ini ternyata dengan simbol tertentu mengetahui identitas sebenarnya data tersebut. Itu manfaat dari pengolahan teks. Ya. Teks yaitu jenis data yang berupa karakter, huruf, gabungan teks dengan angka. Jadi teks itu tidak hanya berupa huruf. Ingat ya, teks ya. Bukan huruf ya maksudnya. Ini bahasanya teks. Teks itu jenis data, bisa berupa huruf, bisa teks, bisa gabungan teks dengan angka. Ingat ya, bisa gabungan juga dengan tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Ya, jadi teks. Ingat ya, teks itu di dalamnya ada huruf, ada teks, ada angka atau gabungan dengan teks dan angka. Nah, itu juga disebut teks. Ingat ya. Nah, yang perlu kalian tahu, penulisan secara default kiri ini berada di kiri ya. Nanti kita praktekkan habis ini, saya jelaskan setelah ini kita praktekkan. Secara default, jika kalian mengetik di Microsoft Excel, maka dia posisinya berada di kiri, itu adalah jenis data berupa teks kalau di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, itu berupa angka. Contoh, ya oke kita praktekkan ya. Sebentar, saya approve beberapa siswa yang masuk. Oke. Nah, saya buat contoh sederhana di sini. Oke ya. Nanti anak-anak kalau misalkan tidak jelas tampilan kurang besar, bisa diingatkan sebelum nanti saya jauh memaparkan ya. Nah, ini saya buat tabel secara sederhana. Namun anak-anakku lembar kerja ini perlu saya jelaskan sedikit. Ya, perlu saya jelaskan sedikit. Ini menu, file, home, insert, pick, layout, dan seterusnya. Ini sama seperti yang lain. Nah, kemudian ini fitur ada tambahan. Fitur ini adalah A3. Ini posisi kursor. Ini kan kursor ya, yang kotak-kotak ini sel atau kursor. Sedangkan yang di sini ini adalah formula. Kebanyakan anak-anak di lembar kerja Excel di laptopnya atau di komputernya, ini tampilan formula ini sangat membantu.
Pak, kalau nggak ada bagaimana? Bisa ditampilkan. Caranya apa? Lihat di menu view, kemudian ini ada formula bar. Ya, kalau formula bar ini centangnya dihilangkan, maka formulanya hilang. Nah, jika dinyalakan kembali, maka muncul lagi. Oke, ini sebagai kuncinya ya. Jadi ini karena apa? Karena sangat membantu. Usahakan setiap kalian mengerjakan Microsoft Excel, formula bar ini selalu ada, ya kan? Ini sangat membantu. Kuncinya ada di situ. Nanti semua pengolahan data bisa melihat, karena itu tujuannya formula itu melihat status sebuah data. Nah, sebentar. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada sebuah data, ya. Data di sini tabel biasa, ya, tabel sederhana. Nah, A, B, C, D, E, F. Ya, lembar kerja Microsoft Excel ini itu terdiri dari beberapa sheet. Ini sheet 1. Bisa ditambahkan sheet 2, bisa ditambahkan sheet 3, sheet 4 sampai sekian puluh sheet, 50 sheet juga bisa. Ya. Lembar kerja saya tadi di mana? Di sheet 1. Kalau mau menambahkan klik kanan saja, kemudian insert, ya. Itu bisa insert spreadsheet. Ya, oke. Nah, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H sampai sekian ribu, 15.000 sekian. Ya, A, B, C, D, nanti ketemu A, B, A, C, dan seterusnya. Sedangkan baris ini adalah sebanyak 256 baris kalau nggak salah. Banyak sekali ini. Ini baru satu sheet. Belum sheet kedua, sheet ketiga, dan sheet keempat. Dan sebagainya. Oke. Nah, ini ada istilah kolom. Kolom ini yang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nomor baris. Ya, ingat, ini adalah nomor baris, ini kolom. Maka di dalam lembar kerja Excel itu ada istilah sel. Ya. Sel itu apa? Saya tulis di sini ya. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Itu sel. Maksudnya gimana? Misalkan gini, saya meletakkan kursor, mouse ini ya. Kursor ini diletakkan di sini. Ini berarti sel aktif yang sekarang ini adalah sel B3. Nah, ini kan ada B3. Maksudnya apa? Kolom B baris ke-3. Ya. Saya pindah lagi di sini. Ini berarti selnya berada di kolom C baris ke-4. Jadi anak-anakku menyebutnya jangan sampai terbalik. Ini kolom 4C salah. Ini kolom 3D salah. Yang benar itu kolomnya dulu yaitu kolom D, barisnya ke-3. Jadi sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Kolom dulu kolom D, baris ke-3. Berarti ini adalah sel D3. Oke, paham ya anak-anakku? Oke. Bentar saya prof temanmu dulu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, gini. Ini adalah sebuah data. Laporan penjualan toko maju kreatif. Kalian tahu data teks laporan penjualan toko maju kreatif ini berada di sel mana? Ya kan? Ini bisa sekilas dilihat, tetapi lebih pasti lagi ada caranya supaya yakin. Tulisan laporan penjualan toko maju kreatif ini berada di sel berapa? Ya kan? Tentunya ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimanipulasi. Ini sulit dimanipulasi karena ini adalah data pengolahan angka. Nah, caranya bagaimana Pak? Supaya ini tahu posisi atau data ini berada di sel mana? Ya, oke, saya lanjutkan. Caranya bagaimana? Caranya diklik.
Oh, ternyata kalau di formula bar tidak muncul tulisan, ini berarti datanya bukan di sini, bukan di sel B2, B1, B2, tidak ada loh, ya kan? Nah, kalau saya pindah di sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada. Saya lagi taruh di pindah ke sel A1. Oh, ada ini datanya. Berarti data ini ya, label laporan penjualan toko ya, ini berada di sel A1 dan sel A2. Kelihatannya seperti di tengah ini, padahal tidak, ya kan? Makanya anak-anakku, itulah tujuan formula bar di sini, ya kan? Memberikan status data di dalamnya itu apa. Nah, kalau di sini kosong, tidak ada apa-apa. Berarti saya menulis di sini adalah di kolom atau di sel A1 dan A2. Oke, gitu ya. Ini sangat mudah. Yang penting kalian memahami manfaat dari formula dan sel tersebut. Oke, saya lanjut. Berikutnya, ini adalah sebuah tabel. Saya menulis manual, tombol, nomor, tanggal. Kalau memperlebar ya seperti ini ya. Ambil di pas di antara kolom. Nanti mouse-nya, kursornya akan berubah. Panah kiri dan kanan, tinggal di-drag, ditekan, dipencet terus, digeser. Oke, ini juga demikian, tinggal digeser. Oke, nah ini anak-anakku, meskipun kalian di SMP sudah diajari tentang Microsoft Excel, tetapi mungkin sering lupa. Nah, ini ya, sebetulnya sel ini itu isinya adalah kode barang, sudah lengkap. Tetapi kenapa kok tidak terlihat ANG-nya kok sembunyi? Karena apa? Karena kurang lebar, sehingga tinggal dilebarkan. Ya. Begitu juga dengan ini. Misalkan saya menulis lagi di sini harga, bukan huruf nama barang itu R-nya hilang tidak, tetapi apa? Kurang lebar. Ini ya. Ini harga satuan misalkan, kemudian ini saya nulis lagi jumlah total, jumlah gitu aja ya, total. Nah, misalkan begini. Oke. Di sini ini sudah jelas. Namanya teks sudah lengkap. Saya klik di sini, oh ternyata lengkap. Saya klik di sini, oh ternyata lengkap. Ya. Oke. Nah, kemudian tinggal kita mengatur lebar kolomnya. Nah, ini seperti ini. Seperti ini juga kurang lebar, jumlah total kurang lebar. Nah, begitu. Tak kalau misalkan mau mengatur baris bagaimana? Tinggal diarahkan mouse-nya di antara baris ini. Nah, di sini antara ke atas dan ke bawah. Tinggal digeser ke bawah, meninggikan baris. Oh, terlalu tinggi, digeser lagi ke atas. Itu ya, caranya sangat mudah. Kalau semuanya mau buat baris yang sama, diblok saja barisnya. Baris ke-6, 7, 8, sampai 14. Setelah diblok, tinggal digeser. Nah, ini semua baris akan sama. Oke, gitu ya. Berikutnya saya membuat garis ya. Garis dengan baris beda ya. Saya blok semua. Oke. Kemudian di sini ada menu home. Ini ada border. All border, semua ada garisnya. Ya, semua diberi bingkai garis. All border, semua. No border menghilangkan baris. Ini tebal sekelilingnya, ini tebal bawahnya. Oke ya, ini ada pilihan macam-macam. Insya Allah sudah paham. Nanti bisa anak-anakku jika ada pertanyaan bisa memencet tombol hand raise-nya ya. Ada tambahan sekarang fitur Google Meet itu angkat tangan ya di HP kalian, di aplikasi Google Meet kalian. Oke, saya lanjutkan. Ini tolong perhatikan anak biar tidak salah. Nomor, saya mengetik angka 1,
data yang saya masukkan ini betul-betul adalah sebuah angka. Ya, ingat, ini adalah sebuah angka. Sangat mudah untuk mengidentifikasi data ini berupa angka atau label. Begitu saya ketik angka 1, posisinya di sebelah kanan, maka ini adalah sebuah angka. Kalau ini sebuah angka atau nomor, berarti bisa dijumlahkan, bisa dikalikan, bisa dimasukkan rumus. Begitu ya. Beda lagi dengan ini, saya tambahkan titik koma ya. Saya tekan enter. Saya ketik koma, petik 1, kemudian angka 1, enter. Dia berada di mana? Di sebelah kiri. Berarti ini adalah bukan angka, bukan nomor, tetapi teks atau label ya. Ingat anak-anakku. Berarti ini tidak bisa dikalikan, tidak bisa dijumlah, tidak bisa dimasukkan rumus. Begitu ya. Ingat ya. Oke. Saya ulang lagi. Ini adalah sebuah angka. Begitu saya tekan 1, enter. Begitu 1, enter. Dia langsung berada di sebelah kanan kotak sel. Berada di sebelah kanan. Ini adalah data sebuah angka. Ya kan? Nah, bisa dilihat di sini. Tapi kalau di depannya ada saya kasih petik atau spasi 1 enter, dia berada di sebelah kiri sel, berarti dia bukan angka tetapi teks. Tidak bisa dikalikan, tidak bisa dimasukkan rumus, tidak bisa dijumlahkan. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Ya Mas, ada mikrofon yang belum dimatikan. Bisa dimatikan. Mas siapa ini? Oke, ya saya lanjut. Tidak apa-apa kalau kalian instruksi di tengah perjalanan, jika itu penting silahkan ya. Misalkan mengingatkan materi saya kurang jelas, kemudian mungkin suara saya hilang atau kurang jelas, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa mengingatkan saya. Listrik belum menyala, mungkin nanti terganggu sedikit, tidak apa-apa. Nanti saya pindah lokasi ke kampus 2. Berikutnya adalah data berupa tanggal. Oke, tanggal ini ternyata di Excel itu bisa bervariasi. Mau bentuknya kayak apa bisa diformat. Tanggal sekarang misalkan 13, bulan berapa? 1, 01, tanda min ya anak-anakku. Bisa tanda min, bisa tanda garing. Slash ya. Kemudian tahunnya 2021. Saya tekan enter. Nah, ini kenapa berupa pagar ini? Masalahnya bisa karena data ini berupa tanggal, date and time, tetapi kolomnya kurang lebar, sehingga bisa digeser. Nah, saya tadi memasukkan apa? Memasukkan adalah tanda min ya, tanda penghubung min. Tetapi begitu saya tekan enter, posisinya data ini berubah posisi di kanan sel, dan tanda slash, tanda min berubah menjadi slash. Ya, tadi tanda saya mengetik tanda min kan, otomatis dia berubah menjadi garis miring atau slash. Bahwa ini menunjukkan benar-benar data ini adalah berupa data tanggal atau waktu. Oke, saya buat seperti ini, beda lagi. Misalkan 14 Januari 2021. Nah, ini kan posisinya berada di mana? Di sebelah kiri kan? Ya kan? Di sebelah kiri. Ini berupa data ini berupa teks, Mas ya, anak-anakku semua. Tidak tanggal, tetapi ini berupa teks. Artinya apa? Tidak bisa diolah, hanya berupa teks. Beda dengan yang ini. Bisa diolah. Kalau tanggal ini berupa tanggal benar, dilihat di selnya kok iya memang ini adalah data berupa penanggalan, maka bisa diolah. Oh, hutangmu berapa hari dari sekarang, tinggal dikalikan, dikurangi. Mulai dari awal hutang sampai dengan hari sekarang, oh ini berarti sekian hari, bisa dihitung nanti. Kalau ini tidak bisa, karena ini bukan data tanggal, tetapi berupa teks biasa. Ya. Atau saya kasih petik 14 Januari 2021, enter. Posisinya di mana? Di sebelah kiri, tidak bisa diolah.
Nah, Pak, kalau misalkan tanpa petik bagaimana? Oke, kita coba ya. Petiknya saya hapus. Petiknya ini saya hapus. Ya, oke, anak-anakku, kalau misalkan mau mengedit data di sel ini bisa diklik 2 kali. Ya, bisa diklik 2 kali. Caranya diklik 2 kali. Taruh mana yang kursornya dipindah, mana yang akan diedit, diperbaiki. Ini tanda petik saya hapus, enter. Begitu saya tekan enter, posisinya data ini berada di kanan. Tampilannya beda dengan isinya. Oke? Ya, jangan sampai bingung ya anak-anakku. Ingat, ini bahwa menunjukkan data berupa tanggal. Ya, beda dengan teks. Tampilannya Jan. Ini isinya sebetulnya adalah 01. Tidak ada masalah, ini sudah betul. Mau Jan, mau 01, mau Januari, itu sudah betul. Yang penting posisinya di kanan dan lihat isi formulanya di formula barnya ini datanya betul seperti ini. Ini berarti sudah betul data berupa tanggal. Oke, kode barang. Kalau kode barang ini biasanya kita menggunakan campuran teks ya, berupa data teks. 01 min misalkan P besar, kemudian tanda min jual atau stok. Stok. Nah, ini bisa seperti ini, kode barang. Kemudian nama barang misalkan Pepsodent. Nah, harga satuannya 3.000. 3.000. Nah, menulis angka, anak-anakku, seperti kalkulator ya, anak-anakku, prinsip seperti kalkulator. Pak, contohnya ada RP, jangan ditulis RP. Pak, contohnya ada titik, jangan ditulis titik. Ada koma, apalagi koma, salah malahan. Ya, jadi menulis angka samakan seperti menggunakan kalkulator. Kalau kamu menghitung kalkulator 3.000 ya ketik 3.000, nolnya 3, 3 kemudian nolnya 3 kali. Kemudian selesai enter. Ingat posisinya berada di sebelah kanan. Ini sudah betul. Ya, jangan menulis dikasih RP spasi 3.000. Ini apa? Berupa apa ini? Ya, ini data ini bukan angka, tapi teks. Kalau mau dikalikan nggak bisa. Ya, anak-anakku ya. Jangan karena tergiur, karena tugasnya itu harus menulis RP, harus dirubah menjadi RP. Malah salah. Gitu ya. Jadi, sesuaikan menulis angka seperti menggunakan kalkulator. Oke, ya. Saya lanjut lagi, nanti menulis rumus, menghitung gampang nanti, ya. Ini yang penting kalian belajar ini dulu. Ya. Kemudian anak-anakku, dalam pengolahan Excel ini, ya kan, dalam mengolah data Excel ini, itu kalau kursor dipilih di salah satu sel, ini ada kotak kecil, kemudian mouse-nya ini kita arahkan di sini, tanda plus hitam. Itu di sini ada istilahnya autofill. Begitu kita tarik, semuanya akan terisi datanya sesuai yang akan kita copy tadi, data yang di awal. Semuanya akan tercopy. Ini disebut copy autofill. Oke. Seperti ini juga saya tarik, maka dia akan mengisi secara otomatis. Tanggalnya berjalan 15, 16, 17, 18, 19. Asalkan datanya tersebut memang betul-betul berupa tanggal. Otomatis mengisi. Begitu dengan kode barang. Ya. Karena ini teks, kalau ini teks maka semua data sama. Ya. Ini juga kalau ini berupa angka, tidak ada rumus di dalamnya, kita copy sama juga semuanya 3.000. Gitu ya. Ini disebut autofill. Mengcopy data sel secara otomatis. Dengan cara apa? Ditahan, mouse-nya ditaruh dulu di sini, ditahan, berupa tanda plus, silakan ditarik. Oke? Oke, nah kita lanjut. Yang berikutnya adalah satuan ya, harga satu. Saya mau mengatur format sel ini.
Pak ini kalau 01 saya sulit, atau mungkin yang punya perusahaan itu mintanya bulan lengkap Januari atau 01. Ini tidak mau Pak 01 ini, tapi lengkap Januari. Bagaimana mengolahnya? Diklik sini, form, terus kemudian menu format cell. Ini biasanya di sini. Ya, saya ulang lagi, bisa diklik kanan, format cell bisa, atau menu home, terus tanda ini. Oke. Nah, oke. Nah, sudah. Saya ulang lagi. Klik kanan, format cell, kemudian pilih bagian nomor. Nah, setelah nomor ini, kemudian kamu pilih data. Nah, ada lengkap. Mau lengkap harinya, kemudian tanggal, kemudian bulannya lengkap, Maret, sehingga nanti muncul simple. Sampel ini contohnya, nanti tampilannya seperti ini, 14 Januari dan seterusnya. Kemudian klik OK. Nah, gitu ya anak-anakku, bisa ya. Jadi kalau formatnya data ini benar-benar sudah benar, mau dibuat, diolah model format bagaimanapun silahkan. Oke, jelas ya? Oke. Yang lain Pak, misalkan ini harga satuan, harusnya ini rupiah Pak. Bagaimana? Sama tadi seperti tadi, di format cell, ya, di format cell. Klik kanan, format cell. Oke. Number dipilih accounting. Ya. Simbolnya cari yang rupiah. Kalau laptop kalian sudah disetting Indonesia regional settingnya, ini simbol Rp-nya itu otomatis terisi. Tapi kalau tidak ada, regional settingnya masih global, berarti kalian harus cari dulu accounting, terus simbolnya dicari ke bawah terus sampai ketemu Rp Indonesia. Ya, kalau sudah, kemudian decimal places. Desimal ini sennya ya. Kalau di akuntansi, desimal ini 2 angka tidak boleh hilang, harus tampil. Berarti dinaikkan 2 digit. Ya kan? Ini kalau di akuntansi ya. Kalau misalnya toko-toko biasa seperti ya tidak perlu apa-apa. Tetapi kalau misalkan di accounting, di PBS, jurusan PBS, 2 angka ini harus selalu muncul, tidak boleh hilang. Karena sen itu juga dihitung ya. Maka diklik OK. Selesai. Jadi kalau ada sebuah data, kalian mau lihat 3000 ini angka atau teks, tinggal diklik di sini. Kemudian dilihat di formula. Oh, di formulanya 3000 ini sudah betul berarti. Ya kan? Berarti ini bisa dilanjut untuk perhitungan atau rumus berikutnya, ya. Begitu ya anak-anakku. Oke. Kita lanjut lagi. Sebetulnya panjang ini ya Excel ya. Halo, siapa ya? Ini bisa dimatikan mikrofonnya. Bisa di-mute. Muhammad Azam. Oke, terima kasih. Ini memang panjang. Halo. Ya, saya lanjut. Menyisipkan kolom. Ya, menyisipkan kolom. Pak, ini kolomnya kurang 1, Pak. Harusnya di sini itu ada satuan. Satuan itu isinya apa toh? Ada biji, ada buah, ada potong, ada ekor, ada orang, itu kan satuan. Nah, berarti disisipkan kolom di sebelah kirinya. Bagaimana caranya? Diklik di sini kolomnya. Klik kanan atau diklik biasa dulu enggak apa-apa. Atau diklik kanan seperti ini boleh. Kemudian pilih insert. Nah, gitu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Gampang ya. Menyisipkan kolom. Karena ini kolomnya sudah jadi tabel, tetapi di sebelah ini, sebelah jumlah total itu ada yang kurang kolomnya, harusnya ditambah lagi. Berarti bagaimana? Diklik kanan, kemudian pilih insert. Sebentar ya, saya mute sebentar.
karena listriknya, baterainya habis. Mohon maaf, saya pindah ruang dulu ya. Saya mute bentar. Mohon bersabar. Saya pindah ruang. Kita lanjut tadi terkait dengan menambahkan kolom satu, kolom sebelah kirinya. Nah, kemudian di sini adalah satuan. Nah, kan ditambah lagi di sini jumlah ya, jumlah barang. Ini belum saya tulis, jumlah biasanya kan di toko kan gitu. Jumlah barang. Ini kan ya. Tambah lagi satu kolom di sebelah kanannya. Nah, berarti di sini. Diklik kanan, kemudian pilih insert satuan. Satuan itu kan tadi saya sampaikan ada satuan barang berupa buah, biji, lonjor, batang, orang, anak, itu kan juga termasuk satuan. Ya kan? Nah, misalkan jumlah barang di sini hari ini Pepsodent laku 5. 5 ditulis 5 saja. Kemudian satuannya ini adalah misalkan satuannya itu satuan. Oke, saya ulang lagi. Nah, di sini caranya diklik di angkanya, diklik kanan, kemudian format cell. Atau lewat menu ini tadi seperti yang saya sampaikan, menu home, kemudian memilih dari ribbon ini. Ingat, kemudian dicari nomor ya. Pada tab number, jangan alignment. Number di sini, kemudian kamu cari custom. Berarti custom ini bisa dimodifikasi sendiri anak-anak. Ya, ini setelah diklik custom, dihapus semuanya di sini. Setelah dihapus, kasih angka 0. Oke? Kasih angka 0. Kemudian, karena ini satuannya adalah buah, berarti buah itu adalah teks. Teks tetapi bisa dimodifikasi, bisa dikolaborasikan. Petik 2. Kalau teks data berupa petik itu berarti teks. Spasi buah. Petik tutup, ingat. Kalau kalian memasukkan data teks dikombinasikan dengan angka ya, jadi teks tersebut harus ditandai tanda petik 2 diakhiri dengan tanda petik 2. Ingat, itu adalah sebuah teks. Ya. Berarti bisa dimodifikasi, dikolaborasikan angka dengan teks. Nah, perhatikan ini. Berarti nanti sampelnya 5 buah. Oke, selesai. Berarti tanpa ini. Belum kelihatan layar ya? Oh, maaf. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, saya ulang lagi ya. Maaf anak-anak, maaf. Oke, saya ulang lagi. Ya, terima kasih diingatkan tadi. Terima kasih Mas ya, terima kasih. Oke, ini ya. Saya ulang lagi ya anak-anak. Sudah kelihatan ya? Anak-anak sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih ya. Oke ya. Saya ulang lagi, mohon maaf. Ya, karena saya terkendala tadi pindah ruang sehingga settingannya harus saya rubah semuanya. Ini harus kita rubah menjadi buah. Maka caranya diklik kanan, format cell, atau lewat menu home, kemudian ribbon ini ditampilkan toolbarnya, pilih number, jangan alignment, number. Oke. Setelah itu diklik custom. Ya, tadi di accounting posisinya dirubah ke custom karena accounting tadi kan berupa RP ya kan. Dicari sekarang menjadi custom, kemudian data ini dihapus. Oke, dihapus. Kemudian karena ini adalah angka, berarti ditambahkan bisa itu kan berupa digit atau 0 saja, ditambahkan dengan teks, maka harus ditandai dengan petik 2. Oke. Setelah 0, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Setelah 0, tandai petik 2, spasi, biar jaraknya angka dengan
satuan nanti ada jarak, maka dikasih saya kasih spasi 1, kemudian diketik buah. Ingat, setelah mengetik ditutup lagi, petik 2. Depan petik, belakang petik, karena ini adalah data berupa teks. Kemudian diklik OK. Nah, ingat anak-anakku, Pak, ini berupa label, apa bisa dijumlahkan? Siapa bilang itu label, siapa bilang itu teks? Ingat ya, yang sesuai pesan saya tadi, bisa membedakan kan, itu teks atau angka. Nah, ya kan? Sekilas ini seperti teks. Begitu saya klik di sini, saya lihat di formula bar, ini angka. Bisa dikalikan. Ya, bisa dikalikan. Nanti kita coba. Berarti kalau ini sudah berupa jumlah, kemudian ini sudah ada satuan, berarti itu tidak perlu kita hapus ya. Ya, ini kolomnya tidak perlu karena sudah 5 buah, sudah satuan. Saya hapus, cara menghapusnya diklik kanan, delete. Diklik kanan di mananya? Ya di sininya, di judul kolom. Ya, di judul kolom. Jangan di sini. Kalau di sini nanti bisa, tapi harus prosesnya 2 kali langkahnya. Ya. Oke. Nah, itu tadi menghapus. Kemudian sebentar saya approve dulu temanmu. Oke. Sudah. Nah, mencari jumlah. Ya, sekarang mencari jumlah. Oke, ini rumus ya. Kita langsung aja praktek. Sebetulnya nanti sambil jalan kita nanti materi tambahan kita sampaikan. Ini masih panjang sebetulnya ya. Nanti mungkin ada sesi yang berikutnya, insya Allah minggu depan. Jumlah total, ingat rumus, ya, rumus sebuah perhitungan di Excel itu ada beberapa. Saya cari materinya. Bentar. Oh, enggak ada. Nanti kita sampaikan ya. Ada materi tentang ini di sebuah Excel itu ada bintang, itu berarti perkalian. Bintang itu adalah perkalian. Oh, maaf. Kemudian tanda min adalah pengurangan. Ini saya kasih tanda petik ya. Tanda min pengurangan. Oke. Tanda slash itu pembagian. Kalau plus, semuanya pasti tahu, tanda plus itu adalah penjumlahan. Apalagi pembagian, pengurangan, plus penjumlahan. Oke, ini 4 dasar ya, rumus matematika ini ya. Ini namanya rumus fungsi fungsi matematika. Oke, sampai di sini jumlah total. Cara mencari jumlah total sangat mudah. Nah, ya. Ada yang tahu rumusnya diapakan? Dibagi, dijumlah, dikurangi, atau dikali? Ada yang bisa jawab? Halo? Ayo? Ayo saya tunggu, nggak apa-apa. Silakan yang mau jawab. Bisa nggak menjawab ini? Bagaimana mencari jumlah total? Kamu beli, harganya itu 3.000, kamu beli sebanyak 5 buah. Berarti totalnya cara mencarinya bagaimana? Ayo. Oh, ini pelajaran SD ya. Masa lupa? Diapakan? Dijumlah, dibagi, atau dikurangi, atau dikalikan? Atau dikali, dikurangi, dibagi, dijumlah? Halo, simple, tapi ini harus paham kalian, ya kan? Ada yang mau jawab? Halo? Ada yang menjawab? Absennya nanti ya, sebentar lagi absennya. Ayo dijawab dulu sebelum saya lanjutkan. Ada yang penjumlahan, oke. Tadi Dipta Bagas, oke. Terima kasih jawabannya. Oke, dijumlahkan ya.
Ingat rumus? Rumus adalah harus diawali dengan tanda sama dengan, diketik sama dengan. Kemudian, ingat, tidak usah diketik angkanya, tetapi dimasukkan selnya. 3000 itu selnya di mana? E6. Bisa diketik E6 atau langsung diklik setelah sama dengan diklik E6 ini, sel E6 ini. Oke? Oke. Bentar. Saya lanjut. Ya. Ingat, saya ulang lagi ya. Sama dengan, karena ini adalah rumus, maka harus diawali dengan sama dengan. Halo? Ya? Gimana Mas? Ada yang mau jawab? Mungkin jawaban yang beda? Beda ya. Sama dengan, jangan ditulis 3000 Mas ya. Karena ini adalah, memang angkanya 3000, tapi jangan tulis 3000. Kalau kamu tulis 3000, nanti kalau ada perubahan harga, maka tidak otomatis berubah harganya itu tadi. Ya kan? Oke, ditulis selnya. Atau diketik E6, diklik selnya di sini, atau diketik E6. Di apa tadi jawaban temanmu? Kita coba jawaban temanmu tadi ya, dijumlahkan. Dengan mana? Sel F6, F6. Kolom F, baris ke-6, seret. Nah, ketemu di sini kan? Oke. Kemudian setelah selesai diklik enter, jret. Begitu ya rumusnya. Ini benar apa salah rumusnya? Penjumlahan. Ada yang mau komentar? Halo? Jawaban temanmu benar atau salah? Kok nggak ada yang jawab? Nggak tahu apa memang malu mau jawab? Bener nggak? Kamu beli Pepsodent 3000 harganya. Kemudian beli sebanyak 5 buah. Jumlahnya benar sekian. Halo? Kok nggak ada yang jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti tak kasih nilai bagus. Atau mungkin bonus nanti dari saya. Gimana? Siapa namanya? Kevin ya? Oke, malu menjawab ya, malu menjawab. Saya lihat di chat. Ahmad Ispander sama Reza sama ya, ini menjawab perkalian. Oke. Sama Lia ya. Dikalikan, Pak. Devita juga dikalikan. Oke, berarti yang dijumlahkan itu salah. Ya, ini kasihan tokonya bangkrut. Ya kan, seharusnya apa? Dikalikan. Bagaimana caranya edit perkalian? Taruh di sini, rumusnya ini dilihat. Atau diklik 2 kali di sini. Ya kan? Ini seharusnya bukan dijumlah, tetapi dikalikan. Yaitu tanda bintang. Seret, baru diketik enter. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Ya, Pak dijumlahkan, iya jumlahkan berarti kan namanya dijumlahkan berarti 3000 ditambah 5, kan begitu, ya kan? Nah, inilah manfaat kalian jika menggunakan rumus tidak diisi angka, tetapi diisi sel. Manfaatnya adalah seperti ini. Ternyata harga Pepsodent naik 200 rupiah, tinggal aja diganti. 3000 ini diganti 3200, enter, otomatis apa jumlahnya apa otomatis berubah sendiri, ya kan? Ternyata tadi tidak 5 buah, ya kan? Tadi orangnya balik ke toko, nggak jadi beli 5, beli 4, tinggal dihapus diganti 4, enter, berubah sendiri. Maka saya tadi menyarankan jangan ditulis angka, tetapi ditulis selnya. Nah, biar nanti Excel sendiri aja lah nanti yang menghitung. Ya, menghitung sendiri. Yang penting rumusnya ini harus benar. Ini urusan benar salah, ini urusan Excel, dia menghitung sendiri. Yang penting rumusnya kamu sudah benar.
Mau apapun angkanya silahkan dirubah. Nanti Excel sendiri yang pinter, dia akan menghitung sendiri. Oke, selesai ya. Gampang. Ya, tinggal nanti dilanjut, di copy, seret. Oke, ini kosong-kosong ya, karena tidak ada isinya. Ya kan? Oke, saya buat berikutnya. Ini bukan tanggal, mungkin minggunya tutup tokonya. Ya kan, diganti Senin, tanggal 18. Nah, cukup diganti tanggal 18, maka dia akan berubah sendiri tanggal apa harinya. Barang misalkan lagi ini Rinso. Harganya 15.500. Tinggal dimasukkan aja. Kemudian ini laku 9 biji, 9 buah. Otomatis nanti dia akan menotal sendiri. Ya, karena tadi sudah saya autofill, saya tarik seret autofill ya, ingat taruh di sini di sel G7, mouse-nya ditaruh di pojok bawah, tarik. Nah, maka dia akan menotal sendiri. Tetapi syaratnya apa? Rumusnya harus benar dulu. Kalau rumusnya salah, ditarik ke bawah di autofill ya salah semuanya. Oke, lanjut. Misalkan di sini ada sabun Gift atau Lux. Nah, kemudian harganya itu 2.500. Nah, laku 12 buah. Oke, otomatis dia akan menghitung sendiri. Gitu ya. Nah, nanti filenya ini saya share, anak-anakku biar bisa latihan ya. Biar bisa latihan sendiri, nanti silakan di rumah dilanjutkan. Nah, caranya Pak, ini biar format RP-nya sama Pak. Ya, seperti saya tadi di blok semuanya. Kemudian kalau mau menggunakan format cell silahkan. Di menu home ini sudah ada accounting. Nah, ya kan? Tinggal dikasih apa? 2 digit pakai ini desimal. Oh ya maaf ini. Nah, 2 digit. Pak, kalau tanpa 2 digit biasanya mungkin yang non perbankan ya tidak apa-apa, seperti ini boleh. Mau ditambahkan 2 digit silakan. Oke, paham ya? Pak, ini juga buah Pak. Ya, misalkan kalau minyak itu kan liter ya, minyak tanah, minyak goreng misalkan, minyak goreng. Minyak goreng itu per liternya 6.000. Ya kan? 6.000. Ini 2 liter. Kamu jangan mengetik laku 2 liter misalkan, liter, salah nanti. Tidak bisa. Nah kan? Karena apa? Karena ini bukan angka. Karena ini apa? Teks. Jelas ya? Sehingga apa rumusnya? Salah, error. Begitu ya? Sehingga rumusnya error. Karena ini Pak, karena ini bukan angka. Seharusnya bagaimana? Diketik 2 saja. Satuannya bagaimana? Seperti saya bilang tadi, saya ajarkan tadi, diganti menjadi apa? Liter pakai custom. Ini custom, ini dihapus generalnya 0 petik spasi liter, ketik liter. Oke. Nah, ini bukan teks karena apa? Ingat, ciri khasnya ini rata kanan. Begitu diketik rata kanan. Berarti ini sudah benar sebuah angka. Nah, saya andul lagi. Kalau ini dia rata kiri, bukan angka, harus kelihatan. Dilihat lagi di sini juga, oh ini sebuah teks, bukan angka. Nah, kalau ini rata kanan, dilihat di sini 2, isinya 2. Nah, berarti dia di format angka, tetap angka 2, tetapi di format angka menjadi custom liter. Oke, selesai ya anak-anakku. Nah, sekarang saya akan membuat tugas untuk kalian. Bentar. Saya ketik nama filenya, latihan Excel 1. Ini ke 1. Ya.
bagian Excel 1. Nanti di Edmodo-nya bisa saya share nanti filenya. Oke, selesai. Sampai di sini ada yang mau tanya? Halo? Absen ya? Link absen ya? Oke, bentar. Ya. Sambil menunggu pertanyaan mungkin dari temanmu, kalau mau tanya langsung silakan diklik raise hand, tanda tangan ke atas itu ya. Angkat tangan dengan mengklik raise hand. Jika ingin kolom chat silakan ditulis di kolom chat. Saya sambil nyiapkan absennya. Oke, absennya ini ya. Mudah-mudahan nanti enggak trouble, enggak ada kendala. Ya, ada yang angkat tangan atau belum ini? Yang mau, nggak ada yang resen ya. Oh ya, Azmi, Dimas, Mahmudin, silakan dibuka mikrofonnya, dinyalakan mikrofonnya, silakan bicara, mengajukan pertanyaan. Kalau bisa ya nama lengkap disebut, kelasnya juga disebut. Silakan, Azmi, Dimas, Mahmudin. Halo, Azmi. Azmi, dengar suara saya? Halo, Azmi. Azmi mau menanyakan atau kepencet tombol resennya? Kalau tidak ya saya turunkan ya. Oke. Silakan yang mau chat, bertanya silakan di chat, kolom chat boleh. Ini masih panjang, belum ada grafik, belum memformat warna, belum memformat macam-macam ya. Tabel kolomnya ini juga harus rapi. Oke, kalau tidak ada, ya saya lanjut. Nah, anak-anakku, agar ini terlihat rapi, jangan kok langsung digeser, ya mau pindah, jangan kok langsung dipindah. Cara pindah data itu bagaimana? Ini berupa tanda plus. Kalau mouse diarahkan di selnya berubah menjadi 4 anak panah. Ini adalah gunanya untuk memindah. Nah, ini saya pindah. Tapi cara memindah ini tidak disarankan, kurang bagus. Saya letakkan lagi di sini. Jadi cara mindahnya seperti ini. Ini pindah. Oke. Terus kemudian saya geser lagi ya, saya awali lagi di sini karena ini saya tidak menyarankan untuk dipindah supaya posisi tabel ini bagus. Judul tabel ini supaya tengah, diblok semuanya. Sampai dengan kolom terakhir itu adalah di kolom G. Ingat, diblok, cara ngebloknya bagaimana? Tanda plus mouse putih ini didrag, dipencet, ditahan sambil digeser. Nah, oke. Ada yang baru masuk. Oke, saya lanjut. Setelah saya blok ini, kemudian diklik menu home, pilih merge across. Kemudian di rata tengah. Nah, ini yang betul ya. Jadi tidak dipindah datanya, tetapi di merge cell, digabung beberapa kolom menjadi satu. Ini sama seperti di Microsoft Word membuat tabel ya. Nah, ini baru kemudian diblok, ditebalkan, di rata tengah center. Tadi kan semula seperti ini ya kalau sudah margin center. Kemudian ditengahkan pakai label center. Ini kan center. Begitu juga dengan tabelnya ini. Ya kan? Di rata tengah ditebalkan. Nah, lebih rapi kan, lebih bagus, lebih profesional. Begitu ya. Tanggal terlalu lebar bisa disempitkan. Nama barang ini terlalu kurang lebar bisa ditambahkan. Jumlah barang dan satuan ini lebih kecil.
Oke, bisa ya? Oke, ada lagi saya lihat chat, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya membuat nomor otomatis ini pun juga bisa autofill. Caranya bagaimana? Ada banyak cara, ya. Caranya banyak. Bisa ditaruh di sini angka 1, kemudian posisi autofill diklik, ditahan, kemudian sambil menekan tombol kontrol CTRL. Nah, tombol CTRL keyboard ditekan, dipencet terus, jangan dilepas. Mouse juga memencet, jangan dilepas. Ditahan, digeser sampai angka keberapa. Baru dilepas semuanya. Tombol mouse, tombol keyboard, CTRL dilepas semuanya. Selesai. Atau pakai cara yang berikutnya. Tanpa menggunakan tombol keyboard. Di blok dua-duanya, 1 dan 2. 1 dan 2. Autofill letakkan di sini, di drag. Selesai. Oke, mudah ya. Tinggal 1 dan 2 ini di blok. Kalau tanpa menggunakan tombol keyboard. Kemudian autofill, mouse-nya taruh di pojok bawah kanan, ditarik, seret, selesai. Itu adalah membuat nomor urut otomatis menggunakan autofill. Ya, menggunakan autofill. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini baru menggunakan rumus teks, rumus matematika, dan semuanya. Oke, sambil dengan rumus, anak-anak kita kembangkan lagi di sini. Ternyata tokonya itu berbaik hati, dia memberikan diskon. Nah, karena baik hati sehingga dikasih diskon. Nah, diskonnya itu ketentuannya ada di sini, diskon. Saya lihat di sini ya, saya tulis di sini, diskon. Jika jumlah barang, jika dia beli barang itu lebih dari 10. Nah, ayo ini kita yang akuntansi atau mungkin anak-anak yang lain ini perlu ya, jangan sampai nanti tidak bisa ya, apalagi tidak paham. Nah, keterangan ini, diskon itu diberikan jika jumlah barang, maaf saya geser di sini ya. Jika jumlah barang, saya tambahkan, jika jumlah barang lebih dari 10. Lebih dari 10, ingat, lebih dari 10 itu berarti kalau 10 tidak dapat diskon. 11 dapat, 12 dapat. Ya, begitu ya. Paham ya? Oke. Ini sambil baca rumus. Maka dia dapat diskon 10%. Ya, saya ulang lagi, diskon itu jika jumlah barang lebih dari 10, maka 10% dari total jumlah, dari jumlah total, maaf, dari jumlah total. Nah, oke, saya ulang lagi, mendapat diskon 10% jika jumlah barang lebih dari 10. Ya, kita tahu kalau memang sekilas yang lebih dari 10 ya ini kan gitu. Ya kan? Ini. Oke. Nah, sekarang kita cari diskon ini mendapat diskon berapa persen? Diskon ini mendapat berapa persen, berapa persen, berapa persen. Oke ya. Nah, ini pakai rumus. Karena ini adalah jika, maka rumus yang digunakan adalah if.
Ya. If, ini dasarnya harus kalian tahu. If itu, rumus if itu adalah, dasarnya adalah tes, data yang dites, kemudian true dan false. Nah, artinya kalau ini adalah yang dites, ini jawaban benar. Oke, saya kasih anu aja ya, bahasa Indonesia. Yang ini adalah jawaban salah. Oke. Sebelum kita masuk ke rumus, kita harus pahami dulu anak-anak. Ya. Dari sini kita bisa mensimulasikan tes, berarti yang dites itu adalah jumlah, diskonnya ini ya. Diskonnya ditaruh di sini, kita mencari diskon. Tes itu adalah jumlah barangnya yang dites. Ya, dites itu adalah yang syarat ini. Tes bisa saya ini aja syarat, biar nanti mudah kalian. Saya ganti menjadi syarat. Syarat di sini adalah syarat apa ya? Syarat ini, diskon jumlah barang lebih dari 10, maka dikalikan 10% dari jumlah total. Ya, berarti ditaruh di sini. Ingat, caranya bisa diketik manual, sama dengan if. Nah, if ya, karena ini adalah jika, rumus if, kurung buka, logical test. Syaratnya itu apa? Jumlah barang. Nah, jumlah barang ada di sel berapa? Jumlah barang. Oh, di sel F. F berapa? F6. Diklik aja F6. Tanda setelah F6 yaitu titik koma. Ini dilihat anak-anakku ya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Kalau di laptop saya ini pakai titik koma. Saya kasih titik koma. Oke. Jawaban benar, jawab benarnya itu adalah, maaf, sebelum jawab benar ada lagi ya. Saya ulang lagi ya. Syaratnya adalah F6 jumlah barang. Ini kan syaratnya jumlah barang yaitu di sel F6 lebih dari 10. Saya menulis, kalian tulis lebih besar itu simbolnya apa? Ini. Simbol lebih besar berapa? 10, ditulis 10. Oke? Nah, ini F6 lebih besar 10. Setelah itu selesai. Ini syaratnya ya. Ini adalah syarat. Setelah syarat jawab benar. Nah, jawaban benar itu artinya apa? Jika syarat ini terpenuhi, iya. Jika dia F6 itu lebih besar 10, maka dia dapat berapa persen? 10%. Nah, ditulis 10%. Oke? Jika jawaban salah, jika tidak terpenuhi, jawaban salah itu kan jika dia, ini kan 4 ya, seperti ini. Jika dia tidak lebih dari 10, maka dapat berapa persen? Misalkan ini. Ya, dia tidak dapat diskon, artinya 0%. Nah, oke. Saya ulang pelan-pelan. Yang harus dimasukkan setelah sama dengan if, kurung buka, syaratnya yaitu yang dijelaskan di sini, jumlah barang lebih dari 10, itu termasuk syarat. Ya. Maka kita terjemahkan ke dalam rumus, F6 lebih besar 10. Itu syaratnya ya. F6 itu sel ini. Loh Pak, itu kan angkanya 4, jelaskan lebih kecil. Itu urusan Excel nanti. Biar dia nanti yang melihat, dia itu lebih besar dari 10 atau lebih kecil dari 10. Itu urusannya Excel. Dia nanti pinter. Ya, bisa mencari sendiri nanti. Yang penting rumusnya kalian ini benar. Oke, setelah itu kurung tutup. Antar. Bener kan ya? Dia dapat diskon apa enggak? Tidak dapat. Karena apa? Dia di bawah 10. Ini.
Kalau misalkan dia dapat beli barangnya, oh kalau tahu diskon saya beli 20 atau 15. Oke, saya ganti 15. Saya tekan enter, maka dia dapat 10%. Ya, begitu kan? 0,1 kan 10%, ya. Nah, atau ini mau kalian rubah, Pak, ini biar kelihatan persen, dirubah saja persen, Pak. Boleh. Saya copy, saya file, saya blok. Data ini saya blok, tak ganti menjadi persen. Mana persen? Persen. Nah ini dia persen, ya kan? 10%. Oke, sampai di sini gimana? Mau diulang? Atau ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, semoga nanti saya bisa upload rekaman videonya, kemudian nanti kalian pelajari ya. Ya, oke, selesai ya. Saya ulang pelan-pelan lagi ya. Nanti setelah ini kita akhiri. Materi yang berikutnya nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ini karena masih banyak Excel ini. Ini baru fungsi if, rumus if ya. Oke, saya hapus. Saya ulang dari awal ya. Ini saya tambahkan kolom diskon karena tokonya itu sedang ada diskon. Cara menghitungnya seperti ini. Pahami dulu syarat di sini. Pak, yang membuat syarat itu siapa, Pak? Ya tokonya, juragane ya, begitu ya. Si bosnya ya. Mungkin karena nggak 10%, mungkin dirubah ke 5%, atau ya itu kan terserah juragannya. Nah, tapi kita harus pahami dulu syaratnya. Syaratnya adalah diskon diberikan jika jumlah barangnya ini, ya, jumlah yang dibeli maksudnya ya, lebih dari 10. Itu syaratnya. Maka dia mendapat diskon 10%, dari jumlah total. Oke? Selesai ya? Oke, sudah paham syaratnya? Langsung masuk ke rumusnya. Ingat, rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Diketik if, mau huruf kecil, besar, silakan kurung buka. Nah, ini logical test. Logical test itu syarat. Tadi jumlah barang mana, jumlah barang di sel F6. Diklik F6. Mau diketik F6 boleh, diklik F6, sel F6 boleh. Ditambahkan lebih besar atau lebih dari 10. Nah, ini syarat. Selesai syaratnya. Berikutnya adalah setelah syarat selesai jawaban benar. Dipisahkan dengan tanda titik koma. Nanti dilihat di laptopnya, koma atau titik koma ini pasti ada contohnya di sini. Mendapat berapa? 10%. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka mendapat 10%. Ya kan? Jangan melihat ini, harus lebih, Pak, karena di sini 15 lebih besar dari 10, diganti. Pak, ini lebih kecil dari 10, diganti lebih kecil, salah. Seperti ini aja syaratnya. Kemudian dikasih 10%. Jika jawaban salah, dikasih titik koma, misalnya, jawaban salah sekarang. Jawaban salah itu artinya apa? Jika syaratnya ini tidak terpenuhi. Jika memang dia tidak lebih dari 10, maka dia dapat 0%. 0%. Oke, kemudian kurung tutup. Setelah itu, enter. Selesai. Nah, kalau misalkan ini 10 dapat diskon atau enggak? Enggak dapat diskon, karena kan lebih besar dari 10 syaratnya itu. Maka 10 tidak dapat diskon, artinya apa? 0%. Ya, kalau sudah tinggal ditarik, seret, dia nanti cari sendiri. Oh, yang dapat diskon ini, karena jumlahnya 12. Saya ulang lagi, di autofill aja. Kalau rumusnya sudah benar, tinggal di autofill. Nanti Excel yang pinter, dia akan melihat, oh ini lebih besar dari 10, tak kasih 10%. Ya, begitu ya. Nah, oke. Oke, kalau selesai, kemudian yang terakhir adalah jumlah bayar.
Berarti orangnya itu kalau sudah beli dapat diskon, maka cara mencari jumlah bayarnya tinggal berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Dia dapat diskon, ya, totalnya sekian, dia dapat diskon, maka mencari jumlah bayarnya bagaimana? Dikurangi, dibagi, dikali, dijumlahkan. Ayo, ada yang, saya berharap ada yang langsung secara lisan menjawab, oh Pak, ini Pak, ditambahkan, oh ini dikalikan. Ada yang bisa jawab? Dibagi. Olga, oke Olga, coba saya masukkan ya. Terima kasih jawabannya. Sekarang kita coba dibagi sama dengan jumlah total dibagi dengan diskon. Enter. Kok nggak mau? Oh ya, 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 ya. Oh ya, dibagi. Ini maaf ya, ini masih berupa persen, belum saya jadikan satuan menjadi rupiah. Nilai angka apa? Nilai angka dari uang. Rupiah saya uangkan dulu ya. Maaf, maaf. Berarti kalau uang sama dengan total dikali ini baru rupiah. Ini saya rubah menjadi angka biasa ya, menjadi akunting. Nah, oke, ini saya copy, seret. Nah, yang mendapat 10% itu 3.000 ini. Maaf ya, sebelum jumlah potongan ini ya, jumlah potongan atau potongan harga. Itu aja, biar mudah. Karena diskon ya kan. Oke, saya lanjut yang ini ya. Tadi teman-teman menjawab pembagian dibagi. Sama dengan ini dibagi dengan potongan harga. Berapa? 0, nggak bisa. Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Halo? Ini masih 0 ini jawabannya. Ayo, Saman beli di toko. Nah, Silvi, sip, jawabannya benar sekali. Jawabannya adalah dikurangi, ya kan? Saman beli di toko, di Indomaret atau di swalayan awam, beli di situ, ketemu harganya 32.000, dapat diskon 0, maka mencarinya adalah dikurangi, ya, sama dengan jumlah total dikurangi dengan potongan harga. Nah, karena ini dia tidak dapat diskon, akhirnya tetap bayarnya 32. Oh ya kan, ternyata ini contoh kalau misalkan kamu, oh ternyata saya tidak dapat diskon, wes tak tambahin lagi, saya beli lagi 2 menjadi 12. Ya ini saya ganti 12, enter, kamu dapat diskon 3.840 sehingga bayarnya tinggal 34. Nah, gampang ya anak-anak. Ini kalau saya share filenya, tugasnya ini saya share, pasti bisa ya, pasti bisa. Saya jelas ini kalian memperhatikan dari awal, dan ini juga pelajaran di SMP sudah diberikan, ya, saya kira sangat mudah sekali ini dipraktekkan ya. Ini termasuk di sebuah pertokoan. Nah ini tinggal di copy kalau sudah selesai, tinggal dicari shred, autofill, selesai ya kan. Yang ini bayarannya tetap ya kan, karena tidak dapat diskon. Yang ini juga. Oke, ini saya kasih nanti ya, tugas kalian diperbaiki tabelnya, dikasih kotak sendiri yang bagus sehingga nanti hasilnya nanti bisa bagus. Saya kira itu anak-anak. Sebelum saya akhiri sesi pemaparan ini, kami persilakan anak-anak yang belum paham
Atau mungkin, Pak, saya tahu Pak caranya tidak pakai itu Pak, ternyata saya pakai ini lebih bagus. Silahkan sampaikan saja ya, sampaikan ke saya. Silakan tanya jawab, mau komentar, mau apa, mau menambahkan saran, silakan. Ya, tadi jawaban selfie betul. Saya ingatkan lagi yang absensi yang belum, sudah saya share linknya. Silakan. Ada pertanyaan? Halo, tidak ada? Tidak. Tidak. Oke, sudah paham ya. Oke. Terima kasih anak-anakku, karena sudah tidak ada pertanyaan. Ini baru sesi Excel yang dasar anak-anakku ya. Nanti buahnya ini belum menyetak bagaimana kalau misalkan grafik. Ini dibuat grafik anak-anakku bisa. Oh, hari ini grafiknya sekian. Besok meningkat, besoknya lagi meningkat. Ini biasanya di laporan keuangan stok barang, data siswa, nilai, misalkan mengolah nilai, ini jika ini lulus, tidak lulus, jika nilai sekian, maka dia gagal, jika sekian ini nilainya harus remedi, dan seterusnya. Wah, luar biasa. Ya kan, di Excel ini aplikasi yang sangat saya suka, paling saya sukai karena apa? Sangat membantu pekerjaan saya. Gitu ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Saya kira cukup sekian materi pada siang hari ini. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar meskipun tadi ada kendala listrik padam dan belum menyala. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat, tetap semangat belajar, tetap menahan diri di rumah, jangan terlalu banyak keluar kalau misalkan tidak penting ya, karena ini suasana yang berubah drastis, zona yang menjadi merah di Babat ini, sehingga anakku tetap belajar menggunakan jarak jauh. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kendala, jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.